Baik, salam sejahtera bagi kita, umat yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Sama-sama kita buka dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Sudah dapat? Amin. Sama-sama 2, 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Ya, firman Tuhan atau tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah mengenal Allah yang kita percayai. Amin. Haleluya. Jadi dasar kita percaya kepada Tuhan tentunya adalah mengenal Allah itu. Siapa Allah itu? Ya. Kalau kita tidak mengenal, maka kita susah untuk percaya. Amin. Amin. Coba lihat dulu kiri kanan. Dikenal nggak? Ya. Kenal semua? Ya, puji Tuhan. Dan ketika kenal, maka saling percaya. Jadi nggak ada rasa takut siapapun di samping kita, karena kita percaya kepada Dia. Nah, terlebih lagi kepada Tuhan. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita tidak ragu untuk percaya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Amin. Ya, karena kita akan merasakan ya kasih karunia Tuhan. Kita akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentunya Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya, kemurahan-Nya kepada orang-orang yang dikenalnya. Amin. Ya, orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia. Maka sangat perlu ya untuk mengenal Allah itu dengan benar. Ya. Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Ya, kembali saya katakan kalau kita tidak mengenal, ya, tidak akan percaya. Kenapa orang-orang Yahudi membunuh Yesus, padahal Yesus itu datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa itu? Yesus datang atau turun ke dunia untuk menjadi penebus dosa. Karena pada dasarnya manusia sudah berdosa. Semua manusia orang berdosa. Dan dalam Efesus pasal 2 dikatakan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan usaha kita, dengan harta kita. Maka Roma pasal 3:23 itu ya upah dosa ialah maut. Ya. Maka akhir daripada hidup manusia semuanya menuju maut. Ya. Nah, dan Allah tahu itu. Tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya, maka Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Jadi kalau orang berpikir Tuhan kok jadi manusia, ya Tuhan kok mati katanya. Nah, kenapa Yesus mati? Ya karena itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Karena tadi katakan upah dosa ialah maut, kematian selamanya. Ya. Maka Yesus rela mati. Ya, pertama dia menjadi manusia dulu supaya bisa mati, supaya bisa membayar hutang dosa manusia itu, hutang dosa kita. Nah, jadi intinya di sini supaya kita bisa ya percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengenal. Tadi dikatakan dalam Hosea pasal 3 itu, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Jadi pengenalan ini adalah hal yang sangat penting, ya, hal yang utama dalam kekristenan. Ya, atau boleh dikatakan itulah dasar kekristenan kita. Saya katakan tadi orang Yahudi, ya, sebenarnya mereka menantikan sang Mesias, ya, penyelamat mereka, raja mereka. Tapi ketika Yesus datang mereka nggak terima, malah mereka aniaya bahkan dibunuh, disalibkan. Karena apa? Karena tidak adanya pengenalan. Jadi sangat bahaya kalau kita tidak mengenal Tuhan.
Walaupun kita mengaku sebagai orang Kristen, ya, karena pada akhirnya nanti kita sama juga nasibnya, ya, masuk ke dalam neraka, ya, maut selama-lamanya, penghukuman selama-lamanya. Alkitab mengatakan di situ ada apinya, api neraka, dan juga ada ulat neraka. Ya, itulah bagian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi Yesus datang, ya, sebagai juru selamat. Kalau tidak kita kenal, maka kita akan pasti mengabaikan Dia. Ya. Maka saya katakan, pengenalan akan Tuhan itulah dasar dari kekristenan supaya kita selamat. Ya, memang tidak mudah untuk mendapatkan pengenalan akan Allah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan secara langsung. Tidak ada manusia yang boleh melihat wajah Allah dapat hidup. Musa sendiri, orang yang dekat dengan Tuhan, Allah sendiri mengakui bahwa Dia berbicara dengan Musa secara bertatap muka, ya, bagaikan orang berbicara berhadap-hadapan. Tapi Musa tetap saja tidak bisa melihat wajah Allah. Dan nabi-nabi yang di perjanjian lama juga seperti itu. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengenal Allah. Ya. Jadi kita harus berusaha sampai bisa mengenal Allah. Amin. Ya, walau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung untuk sekarang ini, ya kan? Ada waktunya nanti kita bisa melihat Allah muka dengan muka. Ya, bukan lagi seperti Musa, ya, hanya berbicara tapi tidak melihat secara langsung. Ya, saya katakan tadi, Musa orang yang dekat dengan Allah tidak bisa melihat wajah Allah. Dia hanya diperkenankan melihat belakangnya Tuhan. Karena melihat kemuliaan Tuhan saja, ya, Rasul Paulus sudah jatuh, iya kan? Sampai dia buta selama tiga hari. Nah, jadi saya katakan tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah, ya. Asalkan ada kerinduan dan kesungguhan, ya, ada kerinduan kemudian kesungguhan, ya, maka firman Tuhan katakan tadi ada kepastian kita mengenal Tuhan, ya. Tadi katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Nah, jadi rahasia untuk bisa berhasil mengenal Allah itu, ya, ada dua di sini tadi, ya. Yang pertama, mau mendengar nasihat firman Tuhan. Ya, ayat yang ketiga tadi katakan, marilah kita mengenal. Kata marilah itu kan kata-kata nasihat, anjuran, dorongan. Ya, itulah nasihat firman Tuhan kepada kita. Amin. Ya, jadi siang ini marilah kata Tuhan. Ya, marilah kita mengenal. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian disertai dengan kesungguhan, pasti ada keberhasilan. Amin. Dalam kitab Wahyu tadi saya periksa, ada sampai 8 kali dikatakan, ya, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, firman Tuhan sudah diperdengarkan, marilah. Nah, siapa yang mendengar, ya, atau siapa yang bertelinga? Nah, coba satu dulu dibaca, itu ada 8 kali tadi, tapi kita baca satu ayat saja dalam Wahyu ayat yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Iya. Siapa bertelinga? Ya. Coba dulu jemaat Tuhan di sini. Yang ada telinganya dipegang dulu. Ada telinganya, amin? Ya. Apa kata firman Tuhan? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, ya, kepada jemaat-jemaat. Kita di sini jemaat Tuhan, amin? Firman Tuhan katakan, marilah
kita mengenal Allah. Nah, jadi siapa yang bertelinga tadi, ya, maka dengarkanlah firman Tuhan itu. Ayat 11 juga, ya. Ayat 11 demikian firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 17. Ayat yang ke-17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 29. Ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan ada lagi banyak ayat nanti, yang beberapa ayat lagi, ya. Selalu dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh, ya. Jadi apa yang kita dengar sekarang ini adalah perkataan Roh Kudus, ya. Supaya kita berusaha untuk mengenal Allah, supaya hidup kekristenan kita ini tidak sia-sia. Amin. Iya, harus harus beda. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, janganlah kekristenan kita itu hanya sebatas Kristen KTP. Amin. Ya, hanya di KTP aja Kristen. Perbuatan, kelakuan, sifatnya, karakternya, ya, di luar kekristenan, sia-sia nanti. Mendingan aja kita tidak beragama, ya, bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Kalau kita ke Kristen, ya, ada aturan yang harus kita ikuti. Hidup di dalam kasih, ya, tidak boleh membenci, ya kan? Walau orang berbuat jahat kepada kita, kita dilarang membalas. Kita nggak boleh menghakimi karena penghakiman itu haknya Tuhan. Kita serba serba dibatasi, iya kan? Nah, kita sudah ikuti itu, maka jangan sampai kita rugi. Harus diberkati Tuhan. Nah, supaya diberkati Tuhan, marilah pengenalan kita tingkatkan lagi. Amin. Iya, semakin mengenal Allah lebih dekat lagi. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang pertama itu mau mendengar nasihat firman Tuhan. Ya, nasihatnya marilah kita mengenal Tuhan. Yang kedua, ya, bagian yang kedua tadi katakan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, untuk kita mengenal Dia, maka kita harus ada usaha. Ya. Berusaha berarti ada pengorbanan. Jadi mengenal Tuhan itu tidak santai-santai. Untuk mengenal Tuhan, nah, bukan pekerjaan yang mudah, ya. Harus ada usaha. Jadi, dan usaha itu dikatakan harus sungguh-sungguh. Kalau usaha yang sekedar-sekedar, ya, tidak akan berhasil. Gak usah dalam mengenal Tuhan. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari aja, kita mau bikin usaha, kalau tidak sungguh-sungguh, kalau hanya sekedar-sekedar, ya susah berhasil. Ya, yang jadi konten kreator pun, kalau ya sekedar-sekedarnya, ya susah. Mau bikin usaha jualan, kalau hanya sekedar-sekedar, susah berkembang. Segala usaha kalau tidak sungguh-sungguh, kalau tidak ditekuni, ya nggak berhasil. Malah nanti kita makin rugi. Karena apa? Modal kita untuk berusaha itu nanti bisa hilang, ya, rugi. Maka segala usaha harus disertai dengan kesungguhan. Amin. Nah, terutama juga dalam mengenal Tuhan. Ya. Dan kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, ya, orang dunia katakan usaha tidak mengkhianati hasil. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, maka pastilah ia muncul seperti fajar. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, ya, lewat apa? Lewat beribadah sungguh-sungguh, berdoa di rumah, baca Alkitabnya, berbuat baik, ya, berkorban untuk Tuhan. Tuhan akan lihat dari atas dan akan mencurahkan berkat-Nya. Amin. Dan juga akan menyatakan dirinya. Dan itu dikatakan pasti. Amin. Amin. Ia pasti muncul seperti fajar. Tahu fajar? Hari. Apa? Matahari.
Kenapa dikatakan sampai digambar seperti fajar? Ia pasti muncul seperti fajar katanya. Karena matahari itu tidak pernah terlambat munculnya setiap pagi, ya kan? Tidak pernah terlambat. Kemudian dikatakan ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, selalu dikatakan pasti. Memang di dalam Tuhan itu tidak ada ragu-ragu, ya, yang ada pasti. Percaya kepada Tuhan bukan mudah-mudahan. Amin. Ya, bukan mudah-mudahan selamat, tapi pasti selamat. Kenapa pasti? Karena memang penyelamatan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Maka kita tinggal percaya aja. Nah, jadi ketika kita mau memberikan telinga untuk mendengar firman Tuhan, maka Roh Allah akan bekerja di dalam hati kita, kemudian memberikan kita kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam. Ya, maka Allah nanti mengaruniakan, ya, menganugerahkan segala hal, ya, apa yang berguna supaya kita berhasil mengenal Allah. Amin. Ya. Coba dulu dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat yang ke-17. Demikian ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Siapa yang memberikan kita roh hikmat dan wahyu? Ya, di sini Tuhan Allah kita, Bapa kita. Amin. Tapi ada dulu dari kita kerinduan. Amin. Ya. Ketika kita ada kerinduan, maka Allah menganugerahkan kepada kita, ya, roh hikmat dan wahyu, dan itulah yang membuat kita nanti berhasil mengenal Allah dengan benar. Jadi kita nanti mengenal Allah dengan benar. Amin. Dan Allah yang benar. Karena banyak Allah di dunia ini. Amin. Amin. Ada banyak Allah. Alkitab mengatakan Allah bangsa-bangsa adalah berhala katanya. Tapi Allah kita adalah Allah yang benar. Amin. Ya, jadi nggak sia-sia pengenalan kita nantinya. Ya. Jadi supaya tidak sia-sia pengenalan kita, supaya Allah yang kita sembah itu bukan Allah berhala, maka marilah sungguh-sungguhlah, ya, mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan, dan semakin minta kepada Tuhan pengenalan akan Dia. Karena semakin kita mengenal Allah, hidup kita nanti semakin kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu. Yang kedua dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-4. 2 Petrus 1 ayat yang ke-4. Ayat yang keempat demikian, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya. Ini yang kedua. Ya. Kalau yang pertama tadi ayat yang ketiganya, Dia akan menganugerahkan kepada kita segala hal, ya, yang berguna untuk kita bisa mengenal Allah, ya, dengan benar. Makanya tadi katakan roh hikmat dan wahyu. Nah, yang kedua, Ia juga akan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan dengan janji ini nanti, itulah yang mendorong kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Janji itu akan mendorong kita untuk berusaha meningkatkan kita, pengenalan kita akan Tuhan, dimulai dari iman kita. Nah, coba dilanjut dari ayat yang ke-5. Demikian ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, jadi yang pertama iman. Ya. Nah, jadi dari mana datangnya iman? Kan tetap juga dari Allah, kan? Itu anugerah Tuhan. Lewat apa? Yang pertama tadi lewat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Roma 10 yang ke-17 kalau salah, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Ya, jadi itulah berkat Tuhan. Asal kita mau mendengar firman Tuhan, Tuhan juga akan menganugerahkan segala hal yang berguna untuk kita bisa berhasil mengenal Allah. Amin. Yang pertama itu iman, terus yang kedua kepada iman itu kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik kita. Bukti kita orang beriman, kita akan selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya kebajikan. Ya, perbuatan baik yang didorong oleh firman Tuhan. Amin. Jadi kita berbuat baik, ya, bukan supaya kita selamat, enggak. Beramal bukan untuk selamat, tapi kita beramal, kalau istilah lainnya, berbuat baik karena kita sudah selamat. Saya katakan tadi dalam Yesus pasal 2 itu, segala usaha kita nggak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, kasih Tuhan yang bisa menyelamatkan. Nah, terus kepada kebajikan apa lagi? Pengetahuan. Iya. Jadi Tuhan juga mengaruniakan pengetahuan kepada kita, ya, supaya kita berhasil nantinya mengenal Allah itu. Terus pengetahuan baru Penguasaan diri. iya, penguasaan diri. Terus Ketekunan. Dia juga berikan kita ketekunan. Walau banyak tantangan, banyak ya cobaan, Tuhan berikan kita ketekunan, ya, atau Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita bertekun. Amin. Amin. Ya, kemudian Kesalehan. terus Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. iya, jadi sampai kepada kasih, mulai dari iman sampai kasih. Dan kasih itulah yang membuktikan kita mengenal Allah atau tidak. Ya, dalam 1 Yohanes 4 yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Demikian barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Amin. Iya. Nah, jadi inilah yang Tuhan perbuat bagi kita, ya, supaya kita berhasil mengenal Allah. Jadi ketika kita mulai berusaha, ya, ada usaha, ada kesungguhan, maka Allah juga bekerja. Amin. Menganugerahkan kepada kita apa tadi? Segala hal yang berguna untuk kita berhasil mengenal Allah. Dia juga memberikan kita roh hikmat dan wahyu. Amin. Ya, dia juga yang memberikan kita apa namanya? Iman, ya, dan lewat firman-Nya terus ya meningkatkan iman kita, membawa kita kepada kebajikan dan seterusnya sampai kepada kasih yang berlimpah kepada semua orang. Amin. Dan ketika itu ya kita sudah berlimpah dalam kasih, ya, dalam 2 Petrus 1 tadi ayat yang ke-8 itu, baru di situ dikatakan kita berhasil mengenal Allah, ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, tepuk tangan dulu. Haleluya. Berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Ya. Nah, keberhasilan itulah yang memuaskan hati kita. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, bagaimanapun keadaan kita di sini, gini-gini aja keadaan kami, jangan. Ya, bukan berarti orang di kota sana lebih baik dari jemaat di sini, enggak. Ya, karena kerajaan Allah juga dalam Roma 14 ayat 17 itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal harta, bukan soal rumahnya bagus, bukan. Tapi soal ada damai, enggak ya? Damai sejahtera, ada kebenaran dan sukacita. Walau keadaan kita seperti ini, pas-pasan dan sebagainya, tapi ada damai sejahtera di hati kita, itulah suasana kerajaan surga. Ya, yang tidak bisa didapatkan orang kaya sana, ya, yang hanya mengandalkan harta. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita senantiasa bersukacita. Jadi walaupun ada banyak tantangan, ya, ketika bekerja juga banyak hal yang di luar dugaan, tapi kita tetap bersukacita, ya, karena kita mengenal Allah dan kita yakin, ya, ada penyertaan Tuhan. Amin. Dan kepada masa depan kita juga, ya, kita percaya kepada Tuhan. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada stres, ya, bagaimana nanti anakku ini, ya, bagaimana nanti perkawinan anakku ini. Nah,
bagaimana nanti masa depan kami, bagaimana nanti aku mati ya? Nggak ada seperti itu. Pikiran kita tenang, amin. Kita yakin ada pertolongan Tuhan. Ya. Nah, itu kalau kita mengenal Tuhan. Tapi jangan salah. Ya, kalau orang tidak mengenal Tuhan juga itu lebih bahaya lagi. Dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kalau tidak mengenal bahaya lagi. Jadi bukan berarti kita bisa tenang-tenang di dunia ini, ya. Oke. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, jadi sangat fatal akibatnya kalau kita tidak mengenal Allah. Sekalipun kita percaya Allah ada, sekalipun kita mengaku sebagai Kristen, ya. Kalau kita tidak berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan, sama juga binasa. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi tidak ada jalan lain selain daripada kita terus berusaha untuk mengenal Allah. Amin. Ya. Itulah yang harus kita tingkatkan. Bagaimana kita benar-benar berhasil mengenal Allah. Dan tadi kita sudah dengar bagaimana supaya kita berhasil mengenal Allah. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita kejar, ya, bagi umat Tuhan di tempat ini, ya. Bagaimanapun kehidupan kita, ya, perekonomian kita itu bukan hal yang utama. Yang terutama itu adalah bagaimana kita berhasil mengenal Allah. Amin. Iya.